Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hijau Hitam. Kali ini kita kedatangan seorang pemateri yang hebat, yang cukup menginspirasi diri saya sendiri, Bapak Ahmad Sajali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum yang berada di Departemen HTN atau Hukum Tata Negara. Betul. Mungkin gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Azwa sehat? Alhamdulillah baik. Ya, kelas aman ya? Alhamdulillah aman Pak. Ya, harus aman ini. Ya. Oke. Apa nih topik kita pada sore hari ini? Jadi topik kita sore kali ini adalah membicarakan tentang arah gerak bangsa Indonesia. Oke. Mungkin Berat sekali ya. Iya. Arah gerak bangsa Indonesia. Iya, apalagi udah dipimpin sama presiden baru kan, Pak. Ya. Nah, itu betul. yang menjadi polemik yang sebetulnya akan kembali dibahas. Oke. Mungkin hal pertama yang ingin saya singgung terkait kenaikan PPN, Pak. Wah, ini pertema gitu ternyata ya. Iya. Ada apa dengan PPN? Katanya setelah tahun berganti ini, tahun 2025, banyak sekali rakyat kecil nantinya akan terhimpit oleh keadaan yang sulit. Banyak dari kaum yang kelasnya menengah mungkin saja bisa terjun ke kelas miskin atau tidak mampu. Nah, oleh karena itu mungkin ada dari sudut kacamata hukum atau menurut opini Bapak sendiri. Ya, terima kasih Mas Azwa atas pertanyaannya yang saya rasa ini mewakili banyak pihak ya. Betul, mewakili banyak masyarakat ya, di mana isu soal kenaikan pajak PPN khususnya ini mewarnai akhir-akhir tahun 2024 ini, di mana sebetulnya kita itu berharap ada optimisme nih dibangun di 2025 gitu ya, dan kita akan keluar dari masa-masa sulit kita di 2024. Harapan baru, presiden baru juga udah dilantik, pemerintahan baru yang bisa dikatakan super gemuk itu juga sudah sudah dibentuk gitu ya. Harapannya kan dengan government body yang sangat besar ini, sangat gemuk ini, itu bisa memberikan harapan yang membawa kita kepada optimisme di tahun 2025 setidaknya gitu kan. Betul. Tapi ternyata kita diberikan bingkisan yang cukup tidak mengenakan, yang memberatkan di akhir 2024 ini, dan kita semakin pesimis menghadapi 2025. Apalagi di tengah kondisi secara umum geopolitik dunia yang tidak menentu. Kita masih melihat apa yang terjadi di Palestina, bagaimana di Timur Tengah, ya ternyata eskalasinya di Timur Tengah tidak hanya ke Palestina saja. Israel juga nyerang Suriah, nyerang Yaman, nyerang Lebanon gitu ya. Mulai banyak negara yang terlibat dalam eskalasi itu. Perang Ukraina dan Rusia juga tidak kunjung selesai. Ketegangan ekonomi khususnya ya antara Cina dan Amerika juga semakin tidak menentu. Ada BRICS nih ya dari kubu timur untuk menandingi dolar dan seterusnya. Dunia semakin tidak menentu, sehingga harapan kita sebetulnya kepada pemerintah yang baru ini memberikan optimisme lah. Setidaknya dari sisi dari sisi ekonomi dan kesejahteraan ini ada jaminan paling tidak. Ini tidak, kita diberikan kabar yang buruk begitu ya untuk menutup tahun 2024 ini. Isu soal kenaikan PPN ini juga mulai bergulir lagi, bahkan nuansanya sangat politis sekarang ini. Dalam perkembangan yang terbaru kan ternyata memang PPN itu usulannya presiden sebelumnya Joko Widodo gitu, dan itu berdasarkan pemberitaan yang beredar saat ini kan memang yang menggawangi gitu ya, itu salah satunya dan bahkan menjadi ketuanya itu adalah dari fraksi PDIP, tapi sekarang PDIP sendiri yang
bersuara, berteriak gitu ya. Seperti itu juga sesuatu yang anomali juga, dan itu dikritik juga oleh partai-partai lain. Hanya PKS ya yang menolak dari awal gitu. Tetapi sebetulnya poin utamanya bukan soal adanya undang-undang HPP itu ya, harmonisasi peraturan perpajakan itu, tetapi juga bagaimana komitmen dari presiden nih, selaku uh, kepala pemerintahan ya, kepala pemerintahan ini dia bisa sebetulnya untuk mengkaji lebih dalam lagi, mempersiapkan kenaikan itu lebih dalam lagi, meskipun itu amanat undang-undang yang dari periode sebelumnya, tetapi kan presiden sebenarnya punya kebijakan untuk itu gitu, paling itu untuk menunda gitu kan, sampai masyarakat atau sampai setidaknya ekonomi dunia ini ya itu semakin membaik lah begitu. Nah ini kan kita berada pada situasi tidak pasti, ditambah tadi suara atau berita yang tidak mengenakan itu gitu. Meskipun gonjang-ganjingnya ini juga tidak ada kejelasan juga kan soal gonjang-ganjing ini dari pemerintah sebetulnya barang mana nih, jenis apa yang akan dikenakan gitu kan. Statementnya itu dibiarkan liar begitu saja sehingga publik itu tanpa penjelasan. Ya, ada yang bilang kris juga nanti akan dikenakan PPN dan seterusnya. Itu tidak ada penjelasan yang satu yang utuh gitu ya. Bahkan penjelasan dari Pak Erlangga misalkan ini memang dinaikkan ini salah satunya adalah untuk membiayai program makan siang bergizi itu gitu kan. Nah, ini juga ya ini tidak ada kejelasan komunikasi publik ya yang dibangun oleh pemerintah kepada rakyat itu, yang menurut saya dari sisi itu juga kurang begitu baik begitu, sehingga rakyat itu simpang siur dan seterusnya banyak sekali kan simpang siur soal kenaikan ini. Yang jelas ini adalah kado yang tidak baik untuk menghadapi tahun 2025 kalau menurut saya begitu. Mungkin dari segi kacamata negatifnya sudah dipaparkan beberapa oleh Bapak Ahmad Sajali. Nah, mungkin dari segi positifnya Pak, apabila mungkin masyarakat Indonesia ini tuh seharusnya kita mempersiapkan terlebih dahulu nih. Kita harus gimana nih masyarakat agar dapat menerima hal yang baru tersebut itu. Seperti mungkin alokasi pajaknya itu kan mungkin kepada makan gratis atau mungkin hal-hal lain seperti kesehatan dan pendidikan dan lain-lain. Sebetulnya tidak ada masalah menurut saya dari sisi pungutan pajaknya itu. Kalau statement dari Sri Mulyani misalkan Indonesia dengan 12% pun tidak yang paling tinggi, masih ada yang 16%, 17% gitu ya. Tapi untuk Asia Tenggara kita yang paling tinggi itu nanti bersama dengan Thailand kalau tidak salah, 12% itu. Nah, bukan masalah pajaknya juga, ini bukan hanya soal pajak. Yang namanya rakyat, ya, yang namanya rakyat pasti akan terikat dengan aturan yang sudah dibentuk, yang sudah diterapkan oleh pemerintah, baik itu pembentuk undang-undang, legislatif maupun juga eksekutif gitu ya. Tetapi masalahnya bukan hanya soal nanti masyarakat mau nggak bayar pajak, kita mau nggak mau akan bayar pajak, mau nggak mau kita akan beli barang, iya kan, mau nggak mau kita ekonomi itu tetap akan jalan begitu. Meskipun ada juga tantangan dari sisi ekonomi ya, mungkin nanti teman-teman ekonomi bisa menjelaskan ini bahwa bisa jadi tantangannya itu adalah ya masyarakat akan lebih berhati-hati dalam atau memilah-milih dalam memilih atau membeli sesuatu gitu kan ya, sehingga hidup sederhana ya, frugal living itu bisa semakin banyak tuh, sehingga nanti juga akan merugikan para pengusaha, katanya kan seperti itu secara teori ekonominya yang ditakutkan. Bahkan yang pengusaha juga bisa jadi liburan yang biasanya sebulan sekali atau seminggu sekali jadi gak pernah. Betul. Jadi efek dominonya ini yang harus betul-betul dipikirkan. Tetapi yang ingin saya katakan, poin yang ingin saya katakan bukan hanya soal itu, yang ekonomi nanti pakai ekonomi yang menjelaskan itu, tapi dari sisi kepercayaan publik ya, dari sisi HTN itu dari sisi kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap pengelolaan keuangan negara, ini yang paling penting.
Ya, sepercaya apa sekarang publik itu kepada pemerintah ya dalam mengelola keuangan ketika misalkan kita masih banyak disuguhkan kasus-kasus korupsi. Ketika misalkan beberapa waktu lalu kita masih ingat lah ya, saya yakin teman-teman dimanapun ini masih ingat kasus misalkan Dirjen Pajak. Iya kan, yang kasusnya Rafael Alun ya, yang masih itu sekali. Ternyata ya di lembaga yang mengelola pajak pun tidak bersih, tidak bersih-bersih amat gitu ya. Sehingga kan masyarakat bertanya-tanya, ketika saya bayar pajak, ketika kita bayar pajak, itu betul nggak sih alokasi pajak itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat? Faktanya juga dengan 11% saja, kita masih banyak kok masalah-masalah ekonomi kesejahteraan yang tidak kunjung selesai gitu, masalah pendidikan dan seterusnya tidak kunjung selesai gitu kan. Nah itu masalahnya sesungguhnya. Maka saya yakin ya, pajak berapapun ya, ketika kepercayaan masyarakat itu tumbuh terhadap pemerintah, jalannya dan alokasinya itu jelas, jalannya pemerintahan juga jelas untuk apa ya, pemerintah bisa memastikan koruptor misalkan dihukum seberat-beratnya gitu kan. Ini menjadi hal yang penting gitu, sehingga masyarakat tidak lagi ketika dinaikin pajaknya atau ditarik uangnya itu takut gitu, atau khawatir uangnya akan disalahgunakan. Apalagi misalkan ini ada isu lagi kan beredar dari Kementerian Hukum misalkan bahwa akan ada pengampunan terhadap koruptor ya ketika dia atau mereka itu mengembalikan uang kerugian negara. Bukan soal masalah mengembalikan uangnya, tapi mental dia korupsinya itu yang bermasalah gitu. Kenapa dia tidak dihukum gitu kan? Dan itu juga bisa jadi memupuk. Iya. Bisa jadi kan orang kan berpikir seperti ini. Pejabat-pejabat itu, saya korupsi aja. Selama saya tidak ketahuan, kalau ketahuan tinggal balikin. Kan parah gitu ya. Kalau semua pejabat kayaknya berpikir seperti itu, toh juga nanti ujung-ujungnya dapat amnesti gitu kan. Iya. Pengampunan. Dan pengampunan ujung-ujungnya korupsi aja. Jadi akhirnya iya coba-coba aja. Siapa tahu beruntung kan. 10 tahun gak ketahuan sampai pensiun gitu kan. Kaya deh saya nih. Kaya. Itu kan logika seperti itu yang yang perlu kita bangun, bahwa bukan masalah dia mengembalikan duitnya, tetapi perbuatan dia itu bagaimana supaya tidak menggurita gitu loh, tidak membudaya ya, tidak menggurita. Dan sekarang itu ya yang namanya leadership itu di atas ngapain, di bawah itu pasti niru. Di atas korupsi sampai bawah juga levelnya niru. Di atas membangun dinasti sampai kepala desa, sampai bawah tuh membangun dinasti. Itu karakter dari kepemimpinan. Maka leadership itu sangat penting, sangat berpengaruh. Ya, top leadernya itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi gitu. Nah, makanya di top leader ini ya, di aras paling tinggi ini itu harus berbenah dulu gitu loh. Ya, jadi soal pajak bukan hanya, memang banyak aspek ya yang bisa kita gali dari sudut pandang manapun, soal bisa kita gali gitu ya, soal pajak itu, soal dari sisi alokasinya tadi, pembangunannya, ekonominya, perputaran ekonomi, efek dominonya dan seterusnya. Tapi yang pengen saya soroti kepercayaan publik ini yang paling penting gitu loh. Mungkin satu hal lagi yang mungkin dari saya masih bertanya-tanya, sistem meritokrasinya juga sih Pak. Nah, itu juga betul. Iya. Karena ketika seseorang ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kalau menurut Islam kan zolim namanya. Betul. Jadi antu adul amanati ila ahliha, itu kan penting itu. Mengasihkan posisi, mengasihkan amanat, jabatan itu sesuai dengan kapasitasnya. Ketika kita melihat misalkan komposisi menteri, kementerian yang sangat gemuk sekali, ya itu bukannya tidak bukannya salah gitu, atau itu tidak benar gitu. Tahu juga itu ada undang-undang yang melindunginya. Sebelumnya kan sudah direvisi juga undang-undang kementerian kan. Ya, nggak menyalahi hukum juga, tapi bukan masalah menyalahi hukum atau tidak. Ya, kalau formal itu kan orang bisa bentuk-bentuk aja kan.
ya dibikin aja tuh sesuai dengan keinginan kekuasaan gitu kan, tetapi bukan masalah itunya gitu. Nah yang apa namanya dalam perspektif saya itu adalah kalau dalam perspektif Islam gitu ya, itu bagaimana amanah itu posisi jabatan itu bisa diserahkan kepada orang yang memang kompeten di bidang itu. Bukan berarti kemudian bagi-bagi kekuasaan dalam konteks apa namanya balas budi kekuasaan, balas budi politik gitu ya, itu tidak boleh. Sah-sah saja menurut saya, karena secara logika, secara akal sehat juga orang yang berkuasa pasti akan cenderung ya mengasihkan posisi untuk membantu dia kepada orang yang dia nyaman, orang yang dia percaya. Orang yang dia percaya siapa? Yaitu lingkaran koalisi yang mendukung dia. Jadi sehingga sah-sah saja sebenarnya. Tetapi bagaimana dalam tanda kutip tadi balas jasa politik tadi tidak menghalangi kapabilitas seseorang untuk mengisi itu, tidak menghalangi bahwa kursi itu akan diisi orang yang kompeten, gitu loh. Nah itu, maka PR-nya sebetulnya akhirnya kembali kepada partai politik. Sejauh mana, sebanyak apa partai politik menyiapkan kader-kader terbaiknya yang kompeten untuk mengisi jabatan kementerian gitu kan, seperti itu. Sehingga tidak ada masalah dari partai politik, tapi bukan politisi juga yang politisi ansih yang dia tidak punya kapabilitas apapun, kompetensi apapun di bidang itu misalkan gitu. Itu yang berbahaya gitu. Ini pun juga akhirnya seperti yang saya bilang tadi, diturutin juga tuh sampai level gubernur, level provinsi, kabupaten sampai desa, sistem yang tidak merit tadi. Ya, apalagi misalkan kita bisa melihat di penghujung periode sebelumnya bagaimana hukum dipermainkan untuk nafsu kekuasaan seseorang gitu ya, nafsu kekuasaan sekelompok orang gitu, sehingga ini juga yang terjadi di bawah gitu ya. Merit itu udah hilang sama sekali, hukum hanya dijadikan alat gitu. Nah ini yang kita sayangkan. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Apalagi misalkan ini muncul wacana baru ya kan dari Pak Presiden soal pilkada gitu. Iya dah? Iya. Main lagi nih. Pilkada mau diusulkan, mau dihapuskan nih pilkada di level daerah gitu, dan dikembalikan kepemilihan oleh DPRD gitu kan. Ini akan kembali lagi ke zaman Orde Baru, di mana Orde Baru itu Undang-Undang Pemda tahun Undang-Undang Pemda tahun 1974 itu kan sangat menguntungkan pemerintah pusat ya, meskipun DPRD memilih, tetapi pusat itu yang mempengaruhi, yang melantik dan menentukan gitu. Kalaupun nanti yang terpilih dari DPRD itu tidak sesuai dengan keinginan pusat bisa aja membatalkan itu, tidak mau melantik segala macam. Nah ini DPRD kalau tinggal dipegang saja dengan cara yang baru, mungkin tidak persis seperti yang terjadi di era Orde Baru gitu ya, tetapi cara-cara yang baru kan bisa bisa dibungkus gitu. Sama seperti halnya dengan apa yang terjadi di periode sebelumnya di Pak Jokowi gitu kan. Cara-caranya baru, sangat inovatif dan tanda kutip ya. Padahal sangat kreatif ya. Iya gitu. Jadi bicara soal hukum itu bukan hanya bicara soal secara formil ya, secara aturan tidak melanggar, bukan masalah itu. Hukum bukan hanya sekedar undang-undang. Hukum bukan hanya sekedar peraturan tertulis. Hukum bahkan lebih luas daripada itu gitu. Itu Mas Azwan. Ya, mungkin hukum juga lebih mengedepankan filosofisnya, betul Pak? Betul ya, jadi yang namanya hukum itu ada sisi filosofisnya, ada substansinya begitu ya, ada substansi yang dari hukum. Kalau kita katakan peraturan tertulis itu atau peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah norma gitu ya. Dalam hukum itu tidak hanya mengenal norma, ada juga yang disebut dengan metanorma gitu. Apa yang ada di balik norma itu? Yang itu mungkin kita sulit akan mengobjektifikasikannya, tetapi itu yang namanya keadilan itu adalah soal rasa gitu. Bukan hanya soal apa yang kita lihat, apa yang terbukti secara kasat mata gitu. Nah ini ya, hukum itu bukan hanya soal apa yang tertulis hitam di atas putih gitu ya. Ada norma-norma yang itu, perasaan itu
bisa dirasakan sesungguhnya. Masyarakat tuh mampu loh merasakan ini baik atau tidak, ini adil atau tidak. Sebetulnya masyarakat itu bisa merasakan itu secara sosiologis itu bisa dirasakan gitu. Meskipun sebenarnya ini secara aturan tidak dilanggar misalkan tuh. Ya, ya kayak kasus misalkan apa namanya? Kasus yang di penghujung Pak Jokowi misalkan atau pas pencalonan itu kan secara aturan apakah ada yang dilanggar gitu ya? Nggak ada juga gitu. Ya, ketika MK juga sudah disiapkan dan seterusnya proses MK sudah di ini kan dikondisikan begitu ya. Tidak ada yang dilanggar secara hukum gitu ya. Tetapi kan orang tapi yang berkata di situ. Tapi kok menang? Ya itu beda lagi urusannya. Ya, analisisnya banyak lagi, banyak faktor gitu kan. Buktinya menang gitu kan. Ya banyak faktor gitu. Ya, jadi pemerintahan sekarang ini kalau bisa dilihat dari secara umum ya memang normalnya sih biasanya pergantian rezim itu akan menjadi antitesis dari rezim sebelumnya. Tapi saya melihat di eranya Pak Prabowo ini karena beliau menggunakan gerbong sebelumnya sehingga dia sebetulnya masih agak berhati-hati untuk bertindak menyimpangi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Masih halus nih mainnya. Tapi kita lihat saja nanti perjalanannya seperti apa. Iya, karena dalam beberapa akhir waktu ini beberapa dari mungkin yang sudah sebelum periode sebelumnya itu kan masih menjabat di situ kan, Pak. Iya. Dan dia tuh mulai terindikasi tercium bau-bau korupsi. Iya. Dan beberapa orang itu kan Pak Prabowo punya kucing namanya Bobby. Nah, katanya dia buat nanggepin tikus-tikus itu. Oh, iya. Apa lelucon aja sebetulnya. Apapun itulah ya. Iya, nanti kita akan melihat memang kita tidak bisa menilai arah apakah sekarang akan antitesis dari sebelumnya di periode masih sangat baru ini ya, di usia masih baru ini di pemerintahan ini. Kita akan lihat, tapi saya membacanya kok hawa-hawanya akan memilih jalur dia sendiri nanti gitu. Ya, beberapa indikasinya sudah mulai kelihatan, misalkan soal pemberhentian sejumlah proyek tol yang sudah dirancang gitu kan ya, yang belum dimulai konstruksinya. Kemudian soal IKN juga saya rasakan ya itu beberapa nggak terlalu tidak segreget di periode sebelumnya gitu. Nah kita yang akan lihat nanti seperti apa. Tapi mungkin ya karena nggak enak kan sudah menang dengan gerbong itu, apalagi ada si anak yang mendampingi beliau gitu kan, sehingga ini juga semacam jadi pengawas. Tapi kita lihat nanti ya, intinya sih kita berharap ada harapan lah, jangan sampai seperti yang tadi pertanyaan kamu di pembuka tadi, udah itu pertanyaan yang tidak memberikan harapan di 2025. Nah ini kita pengen ada harapan di pemerintahan ini, mungkin itu maksudnya. Ya mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan di sini aja. Dan kesimpulan dari pembahasan kita adalah tetap mengkaji dan tetap mengkritisi segala sesuatu hal yang memang seharusnya menjadi PR bagi negara, dan bagaimana caranya negara menangani hal tersebut dengan baik dan tanpa mengurangi sedikit pun hak-hak masyarakatnya. Untuk kemudian harapannya adalah kita dapat terus-terusan berharap kepada hal yang baik, dan kita juga turut berkontribusi untuk menyatakan semua yang telah kita cita-citakan itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama aja, sukses selalu. Amin, terima kasih. Iya, dan buat teman-teman semua. Mungkin ada close statement dari Bapak? Iya, itu saja. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan harapan, setidaknya harapan lah. Ya, kalau harapan pun juga dipupuskan, apalagi yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan dari pemerintah gitu ya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sajali. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.